Yang pertama, kita akan membahas ancaman di bidang ideologi. Ancaman di bidang ideologi merupakan ancaman bagi ideologi bangsa Indonesia, yaitu Pancasila. Beberapa ancaman di bidang ideologi ini diantaranya adalah: yang pertama, komunisme adalah doktrin politik dan ekonomi yang bertujuan untuk menggantikan kepemilikan pribadi dan ekonomi berbasis keuntungan dengan kepemilikan publik dan kontrol komunal atau negara. Yang kedua, liberalisme adalah sebuah ideologi, pandangan filsafat, dan tradisi politik yang didasarkan pada pemahaman bahwa kebebasan individu dan persamaan hak adalah nilai politik yang utama. Saat ini, kehidupan masyarakat Indonesia cenderung mengarah pada kehidupan liberal yang menekankan pada aspek kebebasan individual. Akan tetapi, pada umumnya, pengaruh yang diambil justru yang bernilai negatif. Misalnya, gaya hidup yang diliputi kemewahan, pergaulan bebas, dan sebagainya. Hal tersebut tentu saja apabila tidak diatasi akan menjadi ancaman bagi kepribadian bangsa Indonesia yang sesungguhnya. Selanjutnya, ancaman di bidang politik. Ancaman di bidang politik dapat bersumber dari luar negeri maupun dalam negeri. Dari luar negeri, yang pertama berupa tekanan politik yang dilakukan oleh suatu negara terhadap Indonesia. Yang kedua, dalam bentuk intimidasi, yaitu tindakan menakut-nakuti, terutama untuk memaksa orang atau pihak lain berbuat sesuatu. Kemudian, melalui provokasi, yaitu perbuatan untuk membangkitkan kemarahan, tindakan menghasut, atau melakukan pancingan. Selain itu, bisa juga melalui blokade politik, yang merupakan suatu tindakan penutupan atau pemutusan hubungan politik yang dilakukan suatu negara terhadap negara lainnya. Tindakan-tindakan tersebut merupakan bentuk ancaman non-militer berdimensi politik yang seringkali digunakan oleh pihak-pihak lain untuk menekan negara lain. Ancaman yang berdimensi politik yang bersumber dari dalam negeri dapat berupa beberapa hal. Yang pertama, pengerahan massa untuk menumbangkan pemerintah yang berkuasa. Yang kedua, menggalang kekuatan politik untuk melemahkan kekuasaan pemerintah. Dan yang terakhir adalah separatisme. Sebagai bentuk ancaman, separatisme dapat menempuh pola perjuangan politik tanpa senjata dan perjuangan bersenjata. Pola perjuangan tidak bersenjata seringkali ditempuh untuk menarik simpati masyarakat internasional. Oleh karena itu, separatisme sulit dihadapi dengan menggunakan kekuatan militer. Hal ini membuktikan bahwa ancaman di bidang politik memiliki tingkat risiko yang besar yang dapat mengancam kedaulatan, keutuhan, dan keselamatan bangsa. Selanjutnya adalah ancaman di bidang ekonomi. Globalisasi perekonomian di satu pihak
akan membuka peluang pasar produk dari dalam negeri ke pasar internasional secara kompetitif. Sebaliknya, juga membuka peluang masuknya produk-produk global ke dalam pasar domestik. Hal tersebut tentu saja, selain menjadi keuntungan, juga menjadi ancaman bagi kedaulatan ekonomi suatu negara. Adapun pengaruh negatif globalisasi ekonomi yang dapat menjadi ancaman kedaulatan Indonesia, khususnya dalam bidang ekonomi, diantaranya sebagai berikut. Yang pertama adalah Indonesia akan dibanjiri oleh barang-barang dari luar negeri. Hal ini mengakibatkan semakin terdesaknya barang-barang lokal terutama yang tradisional, karena kalah bersaing dengan barang-barang dari luar negeri. Yang kedua, perekonomian negara akan dikuasai oleh pihak asing. Perekonomian negara kita akan dikuasai oleh pihak asing seiring dengan semakin mudahnya orang asing menanamkan modalnya di Indonesia. Perhatikan video berikut ini yang menunjukkan banyak sekali aset negara kita yang dikuasai atau dikelola oleh negara lain. 6 perusahaan asing yang mengeksplorasi kekayaan bumi Indonesia selain PT Freeport. Yang pertama yaitu PT Chevron Pacific. PT Chevron adalah salah satu perusahaan energi terbesar di dunia asal Amerika Serikat. Chevron telah aktif di 180 negara termasuk di Indonesia. Di Indonesia, Chevron mengelola tambang panas bumi untuk dijadikan sebagai sumber energi. Salah satu lokasi terbesarnya di Indonesia terletak di Gunung Salak, yaitu tepatnya di Jawa Barat. Banyaknya gunung api aktif di Indonesia membuat Indonesia berpotensi memiliki sumber geotermal atau panas bumi yang melimpah. Geotermal ini kemudian bisa dijadikan sebagai sumber energi listrik dalam jumlah yang sangat besar. Dua, PT Newmont. PT Newmont adalah perusahaan asal Colorado yang mengeksplorasi tambang emas dan tembaga di kawasan NTT dan NTB. Perusahaan anak cabangnya yang bernama PT Newmont Nusa Tenggara melakukan operasi pertambangan di tambang batu hijau Pulau Sumbawa. Setiap tahunnya, Newmont bisa menghasilkan emas mencapai 200-300 ribu ons per tahun. Tapi sayang, sama seperti Freeport, perusahaan ini kurang mengayomi masyarakat di sekitar daerah pertambangan tersebut dalam hal dampak limbah atau wacana menyerap tenaga kerja sekitar. Kontrak perusahaan ini masih akan berlanjut hingga tahun 2038 nanti. Tiga, PetroChina. PetroChina adalah sebuah perusahaan minyak dan gas asal Tiongkok dan berkantor di distrik Dongcheng, Beijing. Perusahaan ini merupakan penghasil minyak terbesar di Tiongkok. Meskipun begitu, perusahaan ini juga mengelola hasil tambang di beberapa wilayah di Indonesia. Di Indonesia, perusahaan ini mengelola tambang minyak di Papua, Laut Jawa, dan Jambi. PetroChina masuk ke Indonesia pada tahun 2002 saat mengakuisisi perusahaan Daewon Energy. Sejak saat itu, perusahaan tersebut mengelola pertambangan minyak dan gas di Indonesia di beberapa daerah. Empat, ConocoPhillips. ConocoPhillips adalah sebuah perusahaan energi asal Amerika Serikat yang bergerak dalam skala internasional dan merupakan perusahaan penghilang minyak terbesar kedua di negara tersebut. Kantor pusat ConocoPhillips terletak di Houston, Texas. Namun perusahaan tersebut beroperasi di lebih dari 40 negara dan salah satunya adalah di Indonesia. Di Indonesia, ConocoPhillips mengelola tambang minyak bumi di Riau, Sumatera Selatan, dan Jambi. Di Kepulauan Riau mampu menghasilkan 61.575 barel minyak per harinya. Sedangkan di Sumatera Selatan menghasilkan 41.057 barel per hari. Dan di Jambi menghasilkan 19.506 barel per hari.
5. BP. BP adalah perusahaan minyak dan gas bumi yang bermarkas di London, Inggris. Perusahaan ini telah beroperasi selama lebih dari 35 tahun di Indonesia dan bahkan kini sudah menjadi salah satu investor terbesar di negara kita. Mengelola beberapa blok tambang gas di Papua lewat anak perusahaannya yaitu BP Berau. Hasil gas yang didapatkan oleh perusahaan ini 60% diekspor ke negara Asia Pasifik, sementara sisanya didistribusikan ke Indonesia. 6. Nikko Resource. Nikko Resource adalah sebuah perusahaan India dan Asia Tenggara yang fokus pada minyak dan gas alam. Perusahaan ini memiliki saham di berbagai tambang di dunia termasuk di Indonesia. Nikko Resource berasal dari Kanada dan merupakan anak perusahaan dari Calgary yang memiliki 12 blok migas di Indonesia. 58% lahan eksplorasi Nikko Resource ada di negara kita ini. Itulah 6 perusahaan asing yang mengeksplorasi kekayaan bumi Indonesia selain Freeport. Terima kasih buat kalian semua yang sudah menonton video ini. Jangan lupa untuk menyaksikan video terbaru dari channel ini. Terima kasih dan sampai jumpa. Selanjutnya, yang ketiga, kesenjangan sosial yang tajam. Timbulnya kesenjangan sosial yang tajam sebagai akibat dari adanya persaingan bebas. Yang keempat, pengangguran dan kemiskinan sulit dikendalikan. Sektor-sektor ekonomi rakyat yang diberikan subsidi semakin berkurang, koperasi semakin sulit berkembang, dan penyerapan tenaga kerja dengan pola padat karya semakin ditinggalkan. Sehingga pengangguran dan kemiskinan sulit dikendalikan. Yang kelima, memperburuk prospek pertumbuhan ekonomi jangka panjang. Globalisasi juga menimbulkan efek buruk kepada prospek pertumbuhan ekonomi jangka panjang suatu negara. Distribusi pendapatan menjadi semakin tidak adil dan masalah sosial ekonomi masyarakat semakin bertambah buruk. Selanjutnya, ancaman di bidang sosial dan budaya. Ancaman yang berdimensi sosial budaya dapat dibedakan atas ancaman dari dalam dan ancaman dari luar. Dari dalam negeri, isu-isu kemiskinan, kebodohan, keterbelakangan, dan ketidakadilan. Isu tersebut menjadi titik pangkal timbulnya permasalahan seperti separatisme, terorisme, kekerasan, dan bencana akibat perbuatan manusia. Isu tersebut akan mengancam persatuan dan kesatuan bangsa, nasionalisme, dan patriotisme. Ancaman dari luar timbul sebagai akibat pengaruh negatif globalisasi, di antaranya sebagai berikut. Yang pertama adalah konsumtif. Munculnya gaya hidup konsumtif yang selalu mengonsumsi barang-barang dari luar negeri. Yang kedua adalah hedonisme. Munculnya sifat hedonisme, yaitu kenikmatan pribadi dianggap sebagai suatu nilai hidup tertinggi, seperti mabuk-mabukan, pergaulan bebas, foya-foya, dan sebagainya. Yang ketiga adalah individualisme. Adanya sikap individualisme, yaitu sikap selalu mementingkan diri sendiri, serta memandang orang lain tidak ada dan tidak bermakna. Misalnya, sikap selalu menghardik pengemis, pengamen, dan sebagainya. Yang keempat,
Westernisasi. Munculnya gejala westernisasi yaitu gaya hidup yang selalu berorientasi kepada budaya barat tanpa diseleksi terlebih dahulu. Misalnya, memakai rok mini, lelaki memakai anting-anting, dan sebagainya. Yang kelima, memudarnya semangat gotong royong, solidaritas, kepedulian, dan kesetiakawanan sosial. Dan yang terakhir, berikutnya adalah ancaman di bidang pertahanan dan keamanan. Wujud ancaman di bidang pertahanan dan keamanan pada umumnya berupa ancaman militer. Ancaman militer adalah ancaman yang menggunakan kekuatan bersenjata dan terorganisasi yang dinilai mempunyai kemampuan membahayakan kedaulatan negara, keutuhan wilayah, dan keselamatan segenap bangsa. Ancaman militer dapat berupa: yang pertama adalah agresi atau invasi. Yang kedua adalah pelanggaran wilayah. Yang ketiga adalah sabotase. Yang keempat, pemberontakan bersenjata. Yang kelima, spionase. Yang keenam, aksi teror bersenjata. Dan yang ketujuh, ancaman keamanan laut dan udara. Baiklah teman-teman, kita akan bahas satu persatu mengenai ancaman di bidang pertahanan dan keamanan. Yang pertama adalah agresi atau invasi. Agresi suatu negara yang dikategorikan mengancam kedaulatan negara, keutuhan wilayah, dan keselamatan segenap bangsa Indonesia mempunyai bentuk-bentuk mulai dari yang berskala paling besar sampai dengan yang terendah. Sedangkan invasi merupakan bentuk agresi yang berskala paling besar dengan menggunakan kekuatan militer bersenjata yang dikerahkan untuk menyerang dan menduduki wilayah suatu negara. Bangsa Indonesia pernah merasakan pahitnya diinvasi atau diserang oleh Belanda yang ingin kembali menjajah Indonesia sebanyak 2 kali, yaitu pada tanggal 21 Juli 1947 dan 19 Desember 1948. Berikutnya yang kedua adalah pelanggaran wilayah. Bentuk lain dari ancaman militer yang peluang terjadinya cukup tinggi adalah tindakan pelanggaran wilayah, baik wilayah laut, ruang udara, dan daratan oleh negara lain. Hal ini sering terjadi karena Indonesia yang memiliki wilayah yang sangat luas dan terbuka berpotensi terjadinya pelanggaran wilayah. Berikutnya, ancaman militer dapat pula terjadi dalam bentuk pemberontakan bersenjata. Pemberontakan tersebut pada dasarnya merupakan ancaman yang timbul dan dilakukan oleh pihak-pihak tertentu di dalam negeri. Dalam perjalanan sejarah, bangsa Indonesia pernah mengalami sejumlah aksi pemberontakan bersenjata yang dilakukan oleh gerakan radikal seperti DITI, PRRI, Permesta, pemberontakan PKI Madiun, serta G30 SPKI. Lalu sabotase atau tindakan perusakan yang dilakukan secara terencana, disengaja, dan tersembunyi terhadap peralatan, personel, dan aktivitas dari bidang sasaran yang ingin dihancurkan. Sabotase dapat dilakukan terhadap beberapa struktur penting, seperti infrastruktur, objek vital nasional, dan instalasi strategis yang rawan terhadap aksi sabotase. Selanjutnya adalah spionase. Pada abad modern dewasa ini, kegiatan ini dilakukan oleh agen-agen rahasia
untuk mencari dan mendapatkan rahasia pertahanan negara lain. Kegiatan spionase dilakukan secara tertutup dengan menggunakan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi sehingga tidak mudah dideteksi. Oleh karena itu, memerlukan penanganan secara khusus untuk melindungi kepentingan pertahanan dari kebocoran yang akan dimanfaatkan oleh pihak lawan. Berikutnya, aksi teror bersenjata merupakan bentuk kegiatan terorisme yang mengancam keselamatan bangsa dengan menebarkan rasa ketakutan yang mendalam serta menimbulkan korban tanpa mengenal rasa keperih kemanusiaan. Yang terakhir adalah gangguan keamanan di laut dan udara, merupakan bentuk ancaman militer yang ganggu stabilitas keamanan wilayah nasional Indonesia. Bentuk-bentuk gangguan keamanan di laut dan udara meliputi pembajakan atau perompakan, penyelundupan senjata, amunisi dan bahan peledak, penangkapan ikan ilegal, atau pencurian kekayaan laut termasuk pencemaran lingkungan.